Matthew would not have been there. Karena yang diajak adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, maka Matius jelas tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. So why not use an authoritative source that they knew was connected to Peter to Jadi get that account? apa alasannya untuk tidak memakai sumber cerita yang jelas-jelas punya otoritas? The same could be said about Jesus taking Peter, James, and John with him into the garden. Begitu pula sama dengan yang dikatakan oleh Markus bahwa Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke Taman Getsemane. Now, if Matthew and Luke used Mark, in fact, many believe that 90% of Mark is used by Matthew and Luke. Jadi kalau maka kita bisa lihat bahwa Lukas dan Matius memakai Markus, yang bisa dikatakan 90% dari kitab Markus dipakai oleh kedua mereka ini. So we can test Matthew and Luke to see how closely and accurately they used Mark. Jadi kita bisa langsung mentes seberapa akuratnya Matius dan Lukas memakai informasi dari Markus ini. And we can see that they stick very closely to their source without changing much. Dan kita bisa pastikan keduanya menulis dengan begitu baik sekali, tidak tampak mengubah, sehingga terjadi perbedaan dari kitab Markus itu. And if we can show that Matthew and Luke were really good at using their sources where we can test them, then they should get the benefit of the doubt in places where we can't test them. Jadi kalau kita bisa menunjukkan Matius dan Lukas memakai informasi yang dia dapat dengan begitu baiknya, maka dengan mudah kita mengatakan kita bisa mentesnya. We also see, fourthly, that there are numerous data in the Gospels that we can corroborate. Dan begitu banyak data-data yang ada dalam kitab Injil yang kita bisa periksa. There are about 9 non-Christian sources that mention Jesus within 150 years of his life. Nah, paling tidak ada 9 sumber yang dari non-Kristen yang menceritakan mengenai Tuhan Yesus pada saat 150 tahun sesudah itu. These provide us with enough data to have a very brief outline of the life of Jesus. Dan ini cukup memberikan data-data kepada kita untuk menunjukkan kehidupan Kristus secara singkat. And this outline is in agreement. It's in agreement with the New Testament portrayal of Jesus. Dan juga outline apa sih? Outline ini juga sejalan dengan sumber yang kita dalam kitab Injil. And then finally we have what are called criteria of authenticity. Dan yang terakhir adalah kriteria keaslian. These are pretty much common sense. Nah, ini sangat normal sekali buat kita semua, masuk di akal. Historians look for early reports. Ya, para ahli sejarah melihat kepada laporan yang terdini. Eyewitness reports. Yaitu dari saksi mata, laporan saksi mata. They look for reports from unsympathetic sources. Bahkan mereka melihat dari laporan orang-orang yang tidak suka. They look to see if the report actually provides information that would have embarrassed the group it's supporting. Dan mereka juga melihat apakah laporan dibuat oleh yang anti ini dengan usaha untuk mempermalukan yang suka. The more of these that are fulfilled, it suggests that the event occurred. Sehingga ketika dilihat begitu banyak ini memang ada, jadi memberikan bukti bahwa keaslian dari kejadian itu sendiri. Early, eyewitness, unsympathetic, multiple independent sources, these just are common sense. Jadi kita bisa melihat saksi mata mula-mula dari orang-orang yang anti, yang sangat banyak sekali menceritakan ketidaksukaan mereka menjadi sumber yang baik sekali. They're not arbitrary. Bukan cuma sekedar penulisan saja. One doesn't say, well, let's look, Jesus must not have cursed the fig tree because he was an environmentalist. Ya, misalnya kita ambil contoh orang yang tidak suka itu mengatakan Tuhan Yesus nggak mungkin mengutuk pohon ara karena dia seorang yang sangat cinta alam. Jesus could not have cast out the demons and put them into the pigs that ran down the cliff and went and drowned in the sea because he loved animals. Ya, Tuhan Yesus nggak mungkin mengusir roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu yang akhirnya lompat ke danau dan mati semua karena dia sangat cinta binatang. Those would be arbitrary. Nah, itu cuma cerita-cerita kosong saja. Early
eyewitness, unsympathetic, multiple independent sources, again, that's just common sense. Nah, kita bisa melihat awal dari yang saksi mata dini yang tidak suka dengan kelompok ini, yang menceritakan apa yang terjadi menjadi sesuatu yang bisa kita pegang juga dengan baik. Using the criteria of authenticity, we can learn a lot about Jesus from the Gospels. Dengan cara memakai kriteria keaslian ini, kita bisa belajar banyak sekali mengenai Tuhan Yesus dari kitab Injil. So even if Matthew, Mark, Luke, and John did not write the Gospels, we still have many reasons for believing that they can tell us historically reliable information about Jesus. Ya, sekalipun kita bisa mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak menulis kitab-kitab ini pun, kita bisa mengambil manfaat yang begitu besar untuk mengetahui kehidupan Tuhan Yesus Kristus dengan data-data yang kita katakan tadi. Of course, that does not prove that the Gospels are divinely inspired or without any errors. Ya, jelas sekali dengan kesimpulan ini kita tidak bisa membuktikan bahwa kitab Injil ditulis tanpa salah dan memang diilhamkan oleh Allah sendiri. But in order to learn about Jesus historically, the Gospels don't need to be divinely inspired or without error. Kalau untuk mempelajari Yesus Kristus, Tuhan Yesus dari kitab Injil ini, sebagai historian, sebagai sejarawan, kita tidak perlu membuktikan bahwa ini ditulis secara ilahi. Now, we're only dealing with, I'll tell you what, I'm going to skip that. Let's go to the second one. This is the B's, bias. Ya, kita masuk yang kedua, yang B, bias. Now, Ehrman and other skeptics will say we should not believe the gospel authors because they were biased. Ya, Ehrman dan teman-temannya, para skeptik juga mengatakan jangan pakai kita tidak bisa pakai kitab Injil karena penulisannya penuh dengan bias. Now we dealt a little with this in the first session. Nah, tadi kita sudah bicarakan mengenai hal ini, mengenai bias ini pada sesi yang pertama. So I'll just deal with it briefly here. Maka saya cuma mau ulang sedikit dengan singkat saja. Skeptics will say the Gospels are biased. In fact, the authors were Christians, so of course they're biased. Makanya para skeptik mengatakan bahwa Injil ini bias karena penulisnya juga orang-orang Kristen, pasti berisikan banyak bias-bias dari pandangan mereka. They will go on to say that even the Gospel of John is propaganda. Ya, bahkan mengatakan juga bahwa kitab Injil Yohanes cuma propaganda saja. And the reason being is John comes right out and says, I am writing these things in order that you may believe that Jesus is the Son of God. Karena Tuhan jelas Yohanes mengatakan aku menulis Injil ini agar supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. So he's writing with the intent to convince people that Jesus is the Son of God. Sehingga bisa dikatakan Yohanes menulis dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Therefore, Christians or nobody should trust John's gospel because he's biased. Maka itu sebabnya tidak perlu semua orang tidak perlu percaya kepada tulisan Yohanes karena begitu biasnya. But of course, the same thing could be said about almost all literature. Ya, tentu saja kita bisa semua penulisan pun seperti itu. We shouldn't believe the hadith written about the Prophet Muhammad because all of them were Muslims. Ya, kita seharusnya tidak percaya kepada hadis karena hadis ditulis oleh orang-orang Islam. Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim were both committed Muslims. Ya, Sahih al-Bukhari dan yang lainnya adalah orang-orang yang sangat setia kepada Islam. So we shouldn't believe anything about Muhammad Jadi from maka them. kita nggak perlu percaya semua mengenai Nabi Muhammad. And of course, that's absurd. Ya, tentu saja itu Silly. konyol sekali ya. Okay. Now, in the United States, we have the sport of American football. Di Amerika kita ada yang namanya football Amerika. A few years ago, we had our Super Bowl in that was very close, and these two teams were playing, and this was the last play of the game. Now, one of the best quarterbacks, and you're not going to understand this. I do. Okay, you do, yeah. Let's see how I can make this simple. Very close play. Nah, di game ini begitu ketatnya, Most viewers would decide
which way the play went based on what team they were pulling for. Ya, para penonton juga terus membuat perkiraan permainan ini akan kemana sesuai dengan tim yang mana yang mereka suka. So the way we look at sports, if it's your team that the call from the referee favors, then the ref made a good call. But if it's against your team, he made a bad call. Ya, kalau misalnya ada keputusan wasit itu kepada tim yang kamu suka, kamu bilang, keputusannya bagus sekali. Tapi kalau kamu nggak suka, itu keputusan jelek sekali. Now, if we have problem with bias when watching a sports game, we're going to have even more problems when we're looking at something that involves our religion or worldview. Ya, ketika kita nonton pertandingan olahraga saja kita punya bias, terlebih lagi ketika berkaitan dengan kepercayaan kita, agama kita. And that's why taking steps to manage and minimize our bias is so important. Itu sebabnya dengan memperkecil bias dalam kita itu begitu pentingnya. But we can't even begin to do that until we recognize we have a bias. Kita tidak bisa lakukan itu kecuali kita menyadari memang kita punya bias dalam pandangan kita. Gert Ludemann is a New Testament scholar and he's also an atheist. Gert Ludemann ini adalah ahli perjanjian baru tetapi juga ateis. A few years ago he wrote a book on the resurrection of Jesus. Beberapa tahun yang lalu dia menulis mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. And in it he said this, the aim of this book is to prove the non-historicity of the resurrection of Jesus and simultaneously to encourage Christians to change their faith accordingly. Jadi tujuan dari penulisan ini untuk membuktikan dari sisi yang bukan sejarah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dan kelanjutannya dan penulisan secara terus menerus untuk mendorong para orang Kristen mengubah iman percayanya. So the atheist scholar says that his purpose for writing this book was to convince others that Jesus didn't rise from the dead and to leave the Christian faith. Ya, tujuan dari penulisan dia ini adalah untuk supaya orang-orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus memang tidak pernah bangkit dan mengubah imannya. So the book is propaganda. Jadi buku ini propaganda. Does that mean it's wrong? Apakah berarti itu salah? No, it's wrong because the arguments are poor. Ya, buku ini tidak salah. Salahnya adalah karena argumentasinya yang sangat jelek sekali. Many of you may know of Richard Dawkins. Ya, banyak di antara saudara mungkin sudah kenal Richard Dawkins. He's one of the militant atheists today. Dan dia adalah ateis yang sangat keras, garis keras sekarang ini. Every picture we see of him looks the same. It looks like he was sucking on a pickle. Nah, dari setiap gambar yang kita lihat dari dia ini, Richard ini, kita melihat muka yang sama seperti sedang lagi menyedot acar timun. In his book, The God Delusion, he writes, if this book works as I intend, religious readers who open it will be atheist when they put it down. Ya, dalam bukunya dia katakan, yang dia tulis, kalau buku ini dipercaya, tujuannya adalah supaya para pemimpin agama yang membuka ini akan menjadi ateis ketika mereka meletakkan buku ini. The purpose the atheist scholar has written this book is to convince people that God does not exist. Ya, tujuan dari penulis ateis ini adalah meyakinkan orang bahwa Allah itu tidak pernah ada. Therefore, it's propaganda. Jadi jelas sekali propaganda. Does that mean that we should reject it because it's propaganda? Apakah berarti kita harus menolak tulisan ini karena propaganda? No, we should reject it because the arguments are poor. Tidak, kita tidak perlu, tetapi kita menolaknya karena argumentasinya sangat jelek sekali. The fact that a scholar is biased and is writing for a specific reason does not mean that what is being argued is false. Jadi ketika kita bicara mengenai penulisan yang dilakukan orang dengan biasnya, ya dengan tujuan propaganda sekalipun bukan berarti itu salah. If Jesus truly was the Son of God and rose from the dead, we would expect those who knew him to write about it and to try to persuade others that they could have eternal life. Kalau Tuhan Yesus Kristus memang anak Allah dan bangkit dari kematian, ya,
buat yang percaya itu, dan kita sudah harusnya punya ekspektasi kita akan menyatakan hal ini agar supaya orang lain juga percaya. The same could be said of the Quran. Begitu pula kita bisa katakan dengan kitab Quran. If Islam is true and Muhammad was a true prophet who had the Quran divinely revealed to him, then we wouldn't expect him to just sit on the Quran. We would expect for him to get out there and to try to share it with others. Ya, kalau memang kita percaya bahwa Quran itu diilhamkan secara ilahi dan diberikan kepada umat Islam dan percaya pada itu, yang percaya pasti ingin sekali untuk menyatakan kepada orang lain juga. So bias and propaganda does not mean something is true, but it also does not mean that it's false. Ya, bias dan propaganda, ya, apakah itu betul? Ya, tetapi bukan berarti itu sesuatu yang salah. Let's look at our third and final objection to the Gospels, and this has to do with contradictions. Nah, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan penolakan dari kitab Injil, yaitu C, kontradiksi. Many skeptical scholars cite contradictions in the Gospels as reasons why we should not believe them. Banyak sekali skeptik, ya, ahli-ahli skeptik yang mengatakan begitu banyak kontradiksi di dalam kitab Injil, itu sebabnya kita tidak harus percaya. They will say things such as, was Jesus crucified at 9 a.m. or afternoon? Mereka skeptik mengatakan apakah Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi atau pada siang hari. The Gospel of Mark says 9 a.m. The Gospel of John says after 12. Ya, kitab Markus mengatakan jam 9 pagi. What's the other? 12 noon? No, who's saying after 12? John. Dan Yohanes mengatakan sesudah pada siang hari. Matthew, Mark, and Luke say that Jesus was crucified the day after the Passover meal. John says he was crucified the day of the Passover meal. Ya, Matius, Markus dan Lukas mengatakan Tuhan Yesus disalibkan sesudah perayaan Paskah, malam perayaan Paskah, sedangkan Yohanes bilang sebelum. Matthew, Mark, and Luke say that Jesus carried his cross, but then Simon of Cyrene came and helped him. Ya, Matius, Markus dan Lukas mengatakan Tuhan Yesus memikul salib dan Simon dari Kirene datang menolong dia. But the Gospel of John doesn't mention Simon of Cyrene, leaving us with the impression that Jesus carried his cross all the way. Tetapi kitab Yohanes tidak menyatakan sama sekali mengenai Simon dari Kirene, ya, dan sehingga memberikan kesan Tuhan Yesus membawa salibnya terus sampai ke Golgota. The Gospel of Mark tells us that both thieves cursed Jesus on the cross. Ya, kitab Markus mengatakan kedua penyamun yang di sisi kiri kanannya, dua-duanya mengutuk Tuhan Yesus. The Gospel of Luke tells us that one thief repented. Ya, tetapi dalam kitab Lukas salah satunya bertobat. Matthew and Mark tell us there was one angel at the tomb. Luke and John tells us there were two. Matthew and Mark, one angel. Luke and John, two. Matius dan Markus mengatakan ada satu malaikat. Lukas bilang ada dua malaikat di kubur Yesus. Matthew and John tell us that Jesus, after rising from the dead, stayed with his disciples for some time. For several weeks. No, I lost. Matthew and John tell Matius dan Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sesudah kebangkitan untuk beberapa waktu. Luke tells us that Jesus rose from the dead, all of the appearance to his disciples happened, and then Jesus ascended, all on Easter. Nah, kemudian Lukas mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan melakukan penampakannya kepada murid-muridnya, kemudian terangkat naik pada hari Paskah. I could go on and on and on. There are many differences like Dan this. saya bisa terus menjelaskan kontradiksi ini. So, how do we deal with these? Maybe some of you right now are saying, please, Mike, tell me this isn't true. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi persoalan ini? Nah, mungkin ada di antara kalian yang bilang, ayo Mike, jelaskan ini bahwa ini betul, ini tidak betul. Well, I wish I could say that, but there are many differences in the Gospels. Ya, saya berharap bisa sih menerangkan ini, tetapi begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada dalam kitab Injil ini. So how are we to think about the Gospels then? Jadi bagaimana kita harus berpikir
dan mengerti akan kitab Injil ini. I want to give you 3 major points. Saya mau menunjukkan pada saudara 3 poin-poin yang utama. The first I want to cover is the historical importance of contradictions. Yang pertama adalah pentingnya secara sejarah dari kontradiksi ini. In other words, just for a moment, let's not assume that the Bible is inspired by God and say, what if there are contradictions in the Gospels? Nah, untuk sementara ini coba kita kesampingkan dengan asumsi kita bahwa Alkitab ini memang Injil ini ditulis dengan inspirasi dari Allah. Jadi apa yang terjadi? The point I would like to make is whether the Bible is divinely inspired is a separate question from whether it is historically reliable. Ya, yang poin yang saya mau jelaskan di sini adalah 2 hal yang berbeda yang kita harus tempatkan di sini, bahwa kitab Injil itu memang diinspirasikan oleh Allah dan secara kesejarahan, dari sisi sejarahnya saja. There is no way that a historian can prove that God inspired the Bible. Karena sebagai ahli sejarah tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Allah lah yang memberikan inspirasi penulisan. I believe, Mike Licona believes that God inspired the Bible, but I can't prove it as a historian. Mike Licona percaya bahwa Allah yang menginspirasikan, tetapi saya tidak bisa membuktikan. And this 2-day academic seminar only deals with what we can prove. Jadi 2 hari seminar ini kita akan membicarakan mengenai hanya apa yang bisa kita buktikan. It's to see whether believing Jesus rose from the dead is reasonable. Untuk bisa melihat apakah kebangkitan Tuhan Yesus masuk di akal. Most of you are probably familiar with a ship that sunk 101 years ago called the Titanic. Kebanyakan kalian sudah tahu ada kapal besar yang tenggelam 100 berapa tahun yang lalu yang namanya Titanic. This was a huge boat that was considered to be unsinkable. Ini adalah kapal yang besar sekali yang dianggap tidak mungkin bisa tenggelam. On its first voyage across the Atlantic Ocean, it hit an iceberg and sank. Ya, pada pelayaran pertama di Lautan Atlantik, menabrak gunung es dan tenggelam. More than half of its passengers drowned as a result. Dan lebih dari separuh dari penumpangnya mati tenggelam. The ones that were saved were able to get into lifeboats and they watched as the ship sank. Dan mereka yang bisa selamat naik ke kapal sekoci penyelamat dan menyaksikan kapal ini tenggelam. It's fascinating to note that some of the survivors said that the Titanic broke in half and then it sank. Yang menarik sekali adalah cerita para saksi mata ini yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kapal Titanic ini terbelah 2 dan tenggelam. Other survivors said, no, it didn't. I was there. I saw it. It went down in one piece. Dan tapi ada juga yang saksi mata mengatakan, enggak, saya ada di sana juga. Saya lihat sendiri bahwa Titanic ini tenggelam utuh. So did it break in half and sink, or did it go down in one piece? Jadi apakah terbelah 2 atau tenggelam dalam kondisi utuh? The eyewitnesses contradicted each other. Nah, kita lihat di sini bahwa saksi matanya mengkontradiksi diri mereka sendiri. And yet no one turned around and said, well, I guess the Titanic didn't sink. Gak ada satu orang berkata, oh kalau gitu Titanic pasti nggak pernah tenggelam. The principle, the thing to learn out of this is that contradictory reports do not mean that the main event did not occur. Ya, hal yang penting yang perlu ditekankan di sini, laporan yang bertentangan ini bukan berarti membuktikan bahwa kejadian yang sebenarnya tidak terjadi. Most events that are reported by more than one author, their reports contain contradictions in minor details. Ya, hampir bisa dipastikan